Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Kurniawan, NIM 19591070. Saya berasal dari kelas PGMI 5H. Ya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan itu tentang pengertian model pembelajaran konstruktivisme, dan yang kedua itu konsep model pembelajaran konstruktivisme. Baiklah, yang pertama itu model pembelajaran konstruktivisme. Konstruktivisme berasal dari kata konstruktif dan isme. Konstruktivisme berarti bersifat membina, memperbaiki, dan membangun. Sedangkan isme dalam kamus bahasa Indonesia berarti paham atau aliran. Konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Baiklah, yang kedua yaitu konsep model pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama itu konstruktivisme individu. Pandangan ini fokus pada kehidupan manusia, yakni mengertikan sesuatu dengan menggunakan pengetahuan dan keyakinan secara individu. Dan yang kedua itu konstruktivisme sosial. Konstruktivisme sosial ini merupakan bahwa interaksi sosial, unsur-unsur budaya, dan aktivismenya adalah yang membentuk pengembangan dan pembelajaran individu. Atau dengan kata lain, pengetahuan disusun berdasarkan interaksi sosial dalam konteks sosial dan kebudayaan. Dan penemuan yang terencana, pengajar, model, dan pelatihan. Seperti juga pengetahuan, keyakinan siswa untuk mengetahui suatu proses pembelajaran. Ya, baiklah, itu saja presentasi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi, yaitu tentang C. Alasan model pembelajaran konstruktivisme. Nah, alasan seorang pendidik menggunakan model pembelajaran konstruktivisme, yakni di sini siswa bisa lebih memahami materi karena dalam model pembelajaran konstruktivisme, siswa akan membangun pengetahuannya sendiri. Jadi, siswa akan lebih paham dengan apa yang mereka pelajari karena suatu hal yang dipelajari dengan membangun pengetahuan itu sendiri akan lebih mudah melekat dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian kreativitas dan keaktifan siswa akan membantu siswa untuk mandiri dalam kehidupan kognitif siswa sehingga belajar lebih diarahkan. Dan pada proses eksperimen learning, yaitu proses adaptasi manusia berdasarkan pengalaman konkret di laboratorium, didiskusi dengan teman sekelas yang kemudian dikontraplasasikan dan dijadikan ide. Eksperimen learning yaitu proses adaptasi manusia berdasarkan pengalaman konkret di laboratorium, didiskusi dengan teman sekelas yang kemudian dikontraplasasikan dan dijadikan ide dalam pembangunan konsep baru. Karena titik tekan dari mendidik dan mengajar tidak terfokus pada si pendidik, melainkan pada belajar. Kemudian materi yang kedua yaitu strategi model pembelajaran konstruktivisme. Nah, yang pertama yaitu belajar aktif. Di sini pembelajaran aktif adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif membangun sendiri konsep dan makna melalui berbagai kegiatan. Yang kedua yaitu belajar mandiri. Nah, belajar mandiri ini ada beberapa poin yang dijelaskan di sini. Ada 8 poin. Teman-teman bisa lihat di makalahnya. Kemudian yang ketiga yaitu belajar kooperatif dan kolaboratif. Nah, dalam bahasa Indonesia kata kolaboratif dan kooperasi cenderung diartikan dalam makna yang sama, yaitu kolaboratif
dan kooperasi cenderung diartikan dalam makna yang sama, yaitu kerjasama. Nah, kedua konsep pembelajaran ini memiliki persamaan, dan persamaan tersebut ada 7. Silahkan teman-teman bisa lihat di makalah kami. Kemudian yang keempat yaitu generative learning. Nah, generative learning ini adalah model pembelajaran generatif. Nah, pertama kali dikenalkan oleh Osborne dan Cosgrove. Pembelajaran generatif terdiri atas 4 tahap. Yang pertama, pendahuluan atau disebut eksplorasi. Yang kedua, pemfokusan. Yang ketiga, tantangan atau tahap pengenalan konsep. Yang keempat yaitu penerapan konsep, dan yang terakhir adalah model pembelajaran kognitif. Nah, mungkin hanya itu materi dari saya, dan akan dilanjutkan oleh pemakalah selanjutnya atau pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, saya Sulastri akan melanjutkan penjelasan dari Sintanovia, yaitu implementasi model pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama yaitu discovery learning atau model pembelajaran discovery learning. Dalam model ini, siswa didorong untuk belajar sendiri, belajar aktif melalui konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan guru sebagai motivatornya. Discovery learning ini lebih mengarah ke dalam kegiatan seperti praktikum. Nah, yang kedua yaitu pembelajaran berbasis masalah. Dalam model ini, siswa dihadapkan pada masalah yang bermakna untuk mereka. Persoalan sesungguhnya dari pembelajaran berbasis masalah adalah menyangkut masalah nyata, aksi siswa, dan kolaborasi di antara mereka untuk menyelesaikan masalah. Pada model ini, guru dan siswa bersama-sama dalam proses, sesuai dengan porsinya. Mereka bersama-sama mengkaji, membaca, menulis, berbicara, guna menuju pada penyelesaian masalah selayaknya dalam kehidupan yang nyata. Penjelasan materi yang terakhir yaitu F. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran konstruktivisme. Kelebihan model ini yaitu yang pertama, model pembelajaran ini dapat membangun pengetahuan kognitif anak atau siswa. Yang kedua, dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan secara eksplisit dan menggunakan bahasa siswa sendiri, dan dapat mendorong siswa memberikan penjelasan tentang gagasannya. Dan yang ketiga yaitu dapat mendorong siswa berpikir kreatif. Sedangkan kelebihan model konstruktivisme ini yaitu yang pertama, guru merasa kesulitan memberikan contoh-contoh konkret dan realistik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, model ini menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, situasi dan kondisi tiap sekolah tidak sama, karena tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang dapat membantu keaktifan siswa. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Terima kasih.